kedengaran sih. Ya, kedengaran Kedengaran di sini. Kedengaran. Oh. Kita juga yang terasa kedengaran juga. Bagaimana kita ini sudah maki suruh maca juga nih, masih kita lakukan kene, Pak Haji. Anjo rumah dari anu macam selaka apa? Hah? Halo. Ayat jadi dia aja suruh aja. Baca halo. Iya. Ya baca. Pak Haji Marsuki tahu ini. Ini ke Marsuki. Cocok mi? Amin dari serangku. Baru suara dan tanya. Aneh. Halo, Pak Haji. Aneh di kota neng biasanya itu tradisi tak. Ya. Jangkit kek dengan yang lain nah. Apa yang ini tradisi yang Suromaca. Biasa kita Suromaca kalau mau masuk Ramadan. Iya biasa Suromaca aja kan masuknya. Satu pulang sampai ke rumah lah ya. Oh ya. Apa maksudnya itu, Pak Haji? Ya. Biasa kita lakukan untuk apa? Kalau suruh gimana panggil mak. Kita sering juga. Dia pun baca doa. Iya. Suromaca perakaman begitu gitu. Iya. Halo. Iya. Ada ji suara tak batin. Nih ya ji. Bicara maki di warkop kayaknya ada dengar semua orang. Ada kan di warkop Gondrong. Iya. Halo. Apa ini Gondrong? Oh iya, warkop Gondrong. Oh. Selama kita pengen bertugas sih. Iya. Ya, Gondrong asing itu wajib dengan pendidikan wajib Gondrong. Gondrong. Oh, Gondrong yang punya nanti teh. Itu nanti kita lihat di Facebook, di YouTube. Iya. Ya jelas bahwa memang kalau setiap orang masuk Ramadan kita suruh baca doa untuk keluarga tanda kesyukuran. Ya begitu maksudnya. Iya. Halo, kami baca di Gojaya dari kira-kira kabar Ramadan pertemuan kita. Selama ini. Apa kira-kira tujuannya itu, Pak Haji? Ya tanda syukuran supaya kita bisa melaksanakan ibadah bulan puasa dengan baik. Syukuran kita alhamdulillah dikasih kesehatan kamu jadi tayang. Sebelum kita masuk Ramadan kita harus memaafkan kepada seluruh saudara kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan bagus. Iya. Tidak dipilih. Jadi, ya. Terima kasih Pak Eri. Pak, ya terima kasih Pak Haji. Kelebihan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak Haji, jadi minta mic juga dulu satu ini mic tak Baik Pak, buat saya tadi. Oh itu tahu ya? Iya. Pegang pagi. Iya. Ini kan yang ngasing Ustaz kan ya tayang. Iya, kumpulan nih. Erotong di kota nang. Pertama ronde Baji ngapa nih nangain ini di warkop Gondrong. Iya. Ada yang bisa kamu. Tapi Ustaz ini dalekan tak ada main. Tapi ya. Iya tetap Iya sampai dari sana dari sini ya aku kenapa tempat tak di sini semua para Ustaz ya sudah. Sudah langsung lagi. Iya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warkop Gondrong ini salah satu warkop yang sudah dikenal di Makassar. Iya, terkenal sih. Tapi dia tuh kutanan karena ngapa narena warkop Gondrong tahun gondolo. Pasti historisnya ini. Iya betul. Sejarahnya. Iya. Awal dibangunnya di Gondrong ini. Tapi kemudian karena sudah masuk paham ilmu agama, kalau bilang karena kesulitan katanya kalau untuk berwudu. Nah, itu tidak terlepas karena warkop Gondrong ini ada sajian, ada kajian. Jadi kira-kira dia mau sekitar 7 tahun. Dr. Rahman Kayung itu selalu mengadakan ceramah setiap hari Selasa. Jadi tunggal lo Selasa, warkop Gondrong ada ceramah. Punna mantan-mantan kisige de Dembaji saya tayang. Kigape sinampe Dr. Rahman Kayung. Neloan nek. Aneloa. Iya pas. Jadi baji punna lagi mantan jadi bisa langsung secara langsung tuh. Iya. Kenapa sampai di Gemari dengan penikmat kopi selain kopinya memang nikmat. Memang ada kajian rohani yang bisa menambah keimanan seseorang. Iya. Jadi ini meneser para kori nasional dan kori internasional. Masya Allah. Karena
seperti guru Kiai Hasan Dr. Andes Kiai Hasan Basri yang pernah juara dunia tahun 83 pada sih 82 itu selalu nongol di tempat itu dan baca dulu di situ. Jadi tempat yang kita tempati dulu jauh biasa tuh maju-maju Pak ini. Mudah-mudahan anakku juga kuliah kampanye. Insyaallah amin. Mudah-mudahan dia jadi itu kematongan dia. Oh anak tamu. Bukan. Tapi Ustaz naya renta. Apalagi kalau seperti saya sedang dembali kalau ini acara ya memang ada menyemangati. Alhamdulillah. Iya mana kosong dompe kah? Apalagi tanggal tua ini. Jadi pun malu kan Rene dembali. Iya. Mana kosong dompe ka singka mama ke rumah. Iya. Balik mama bicara sih Kang Gondrong. Pokoknya di sini semua lapisan masyarakat dilayani. Tadi itu salah satu itu ini siapa yang antri kopi tadi itu yang tidak normal semua punya tempat di sini. Subhanallah. Kamu di sini. Semua ditampung. Ini sekedar informasi saja. Kalau di warkop lain pasti baru duduk. Kenapa kau duduk di situ? Kenapa? Karena tidak mendapatkan pelayanan di hati pemiliknya. Karena di sini layanan. Jadi sebenarnya fungsinya sama ini Ustaz. RRI melayani juga publik. Termasuk warkop Gondrong. Melayani juga publik termasuk yang tadi itu. Sedikit terong komentar tahu Ustaz. Soal ini Ustaz. Menjelang Ramadan, tradisi tradisi kita Sulawesi Selatan khususnya orang Bugis Makassar ini. Baca Suromaca istilahnya benar ya jadi benar di browsing Suromaca maksudnya apa itu Ustaz? Tahu ini? Ini kan Suromaca itu adat Cipato. Tradisi. Jadi harus dibedakan antara tradisi dengan agama. Tapi kalau misalnya tradisi ini dipaksakan masuk agama yang salah. Tapi kalau agama selalu mentolerir itu tradisi. Nah misalnya acara baca-bacain di Makassar. Iya gitu me. Perlu nih pencerahan untuk pendengar dari Bala. Kita mau biasa songkol palopo. Songkol palopo biasa nasi campur. Sebenarnya datang ke di sana itu dia sebenarnya kan dibaca, songkol kan dibaca. Tetapi di sana itu awal sebelum makan kita membaca itu suratul Fatihah. Dan menurut agama sesuatu tuntunan ini surat Fatihah. Karena luar biasa kalau kita membaca Fatihah ini adalah pembuka segala kebaikan. Dimanapun tempat kita baca Fatihah, baik di mana terkhusus di dalam salat, maka orang-orang yang senantiasa membaca Fatihah ini melahirkan sifat ketawaduan di dalam hatinya seseorang. Karena tidak ada lain yang dibesarkan kecuali Allah. Itulah sehingga di dalam suratul Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saya tanya biasa orang baca, kamu itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah kita meminta. Jadi Fatihah kita meminta kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang hadir di situ. Nah ini yang jadi Pak. Kecuali kalau jadikan itu sebagai satu tuntunan, ini yang barangkali keliru di dalam memadai persoalan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Nah ini pencerahan untuk pendengar keribalan di pelosok-pelosok. Untuk kata tuh. Ini kira kuisnya ini sebenarnya. Sar-sar aja tinggi sih. Nampak nak baca ji. Sampai di uji kelayakan. Iya. Jadi sahabat budaya kita dengar dulu dan tayang info cuaca. Standby mitonjo Pak Hasir di studio. Kita kasih dulu informasi info cuaca. Nah, pun dapat pantar main singa raja. Iya, rekan Dwi. Apakah salah BMKG atau TK mana kita dengar nanti. Kita dengar dulu informasi cuaca. Silakan di studio. Nusantara. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik, sahabat budaya masih bersama kami di program 4 RRI Makassar. Kami hadirkan info cuaca bersama dengan Cia Utami dari Pagi. Gimana kabarnya Cia pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Cia silakan informasi cuaca di hari ini untuk wilayah Sulawesi. Baik, selamat pagi sahabat budaya. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya berlaku untuk hari ini 22 Maret 2022.
Cuaca untuk pagi hari ini umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Cuaca untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, kecuali hujan dengan intensitas sedang di wilayah Masamba, Belopa, dan Palopo. Cuaca untuk malam hari nanti diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Masamba, Belopa, Palopo, Makale, Rantepao, Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Sinjai, Bulukumba, dan Selayar. Cuaca untuk dini hari nanti umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Sinjai, Bulukumba, dan Selayar. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, berikut kami sampaikan gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter terjadi di Selat Makassar bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BBMKG Wilayah 4 Kota Makassar. Saya Cia Utami melaporkan. Terima kasih informasinya Cia Utami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Selamat kembali bertugas. Dan sahabat budaya, kembali kami hadirkan Bari Basa kabar pagi obrolan santai bersama Dentayang dan Dembaji dari Warkop Gondrong. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Radio Republik Indonesia kembali menggelar Pekan Tilawatil Quran ke-52 tahun 1443 Hijriah. Dengan tema Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Seleksi tingkat daerah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Ramadan 1443 Hijriah dengan 4 kategori lomba: tilawah, tausiah, tahfiz, dan kategori tartil Quran penyandang disabilitas sensorik netra putra. Final tingkat nasional akan dilaksanakan di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Tanggal 13 hingga 17 Ramadan 1443 Hijriah akan menampilkan peserta utusan terbaik dari seluruh Indonesia. Persyaratan dan pendaftaran dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2022. PTQ ke-52 tingkat nasional Rahmat Semesta Pulih Bersama Bangkit Perkasa didukung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, pendengarnya bagi sengan mulai di Warkop Gondrong di Jalan Tinumbu. Nah, tempatnya biasa sini Dr. Rahman Kayung. Setiap hari Selasa beliau itu pencerahan di sini, Mbak Ji. Mantam-mantam giskit dikat teh. Retanya diceramah. Nake batu patar pada ngiri. Jadi begini Mbak Ji, kalau Ustaz tadi bilang itu ada yang datang yang Warkop Gondrong layani, dengan mana tidak doi, asal kiran Joko Boto lu. Oh, tetap disedekahkan. Disedekahkan. Karena lalu deh. Jadi saya bilang sama Pak Ustadz, rezeki semua itu Pak Ustadz. Iya, tegang Pak Ustadz. Iya, rezeki sama dalil itu beda. Beda. Iya. Karena dalil itu biasa baik, biasa tidak. Tapi kalau rezeki sudah pasti baik. Rezeki pasti baik. Kalau dalil warak, dalil timburu, yang paling tidak mati. Ceramah tong, Anda astagfirullah. Ceramah tong ini salah ada cara dialog Pak Kiai yang juga. Yang paling tidak baik itu nih, Mbak Di, kalau teruntuk batu dengan dalek. Jadi beda sekali itu rezeki sama dalek. Rezeki sama dalek beda. Jadi pendengar bagaimana kita terima telepon juga, silakan gabung di 0811 400 9250. Iya, jadi data pilih suara kan dari tayang Warkop Gondrong. Pilih aja tahu. Kira-kira apa naboya yang di Warkop kan ini? Jadi tapi mai tarong tapi Iqbal tahu Bedi itu kita tanya di belakang taina kan ini kalau pun taska timur kisah ini ada penelpon Denta yang ada penelpon dulu? Oh belum. Oh tidak Pak, ini Roy balik tanya. Sebelah sini tahu. Jasa nenek pakai songkok kah?
Ya, tabe. Siapa itu Dentayang? Nah. Oh, ada telepon Dentayang. Oh, dia telepon. Kita terima telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dentayang Dembaji. Ye, dari siapa kini? Ini Dembaji Dentayang. Nah. Dari Desale ini. Oh, Desale. Desale. Oh, di sini kita tanya nih teman yang salah. Dia Desale. Iya. Oke, Desale. Sudah maki Suromacan nih jalan. Alhamdulillah. Baru bersiap-siap. Oh, baru siap-siap tuh. Siap-siap. Apa yang disiapkan itu biasanya Desale kalau mau masuk Ramadan? Udah naik meja rekreasi. Minggu terakhir. Bukan minggu terakhir. Karena artinya itu remaja itu fungsinya itu banyak sekali Dentayang. Apa itu? Pertama kita bisa menyambung silaturahmi. Menantikan ini bulan suci Ramadan. Jadi kita harus mensyukuri, kita bersyukur karena kita masih bisa mendapati bulan yang paling suci ini di antara 12 bulan di antara bulan satu ini. Inilah yang paling suci yang di sini. Banyak berlipat ganda di pahalanya, apa satu dilakukan dapat 7 begitu. Jadi kita ini makanya kita ini kita bersyukur, makanya kita harapkan itu namanya baca-baca. Itu baca-baca itu Dentayang, itu fungsinya nomor 1 menyambung silaturahmi, kedua kita termasuk bersedekah juga. Karena kalau kita punya rezeki sedikit kan, karena tahu masyarakat Pare makin mana lagi nak camba. Artinya kalau kita kan sudah begitu kita panggil dan kita panggil tetangga itu Dentayang, kita makan ala kadarnya begitu. Nah itu namanya kita itu beribadah atau dengan kata lain kita bersedekah sesuai dengan rezeki kita yang kita miliki. Jadi tradisinya Desale di. Tapi tradisi yang betul-betul erat hubungannya dengan agama karena kita pakai untuk menyambung silaturahmi Dentayang. Baik. Oke deh. Begitu. Jadi itu di samping kita suruh baca-baca itu mendoakan leluhur kita yang mendahului kita, doakan dengan kita bukan seperti dibilang tadi Pak Ustaz, bukan itu songkol nggak dibaca, bukan, tapi kita membaca doa. Iya. Ya, terima kasih Desale. Saya salut ini warga Bina Dentayang. Iya. Ada mie hitam manis ini depanku Iya, terima kasih Desale. Iya, makasih Desale di Macini. Jadi tidak jauh beda di penjelasannya Ustaz kata. Iya, tahu cara deh. Nah, ini masyarakat saja sudah tahu. Iya, jadi itu juga termasuk pencerahan atau Ustaz kan. Jadi masyarakat yang dengar nah minimal bisa di-copy. Iya. Nah, kalau sudah di-copy alhamdulillah. Iya. Mana tahu tadi itu Dentayang. Tapi kita kali kilometer tuh deh. Tak kalau miro, ya. Iya, dari siapa? Naya Renta. Pahamkah? Saya siang. Nak hamka Dentayang arengku. Gonanan nih, Gona ya. Dengan apa gona? Menanak janu. Hamka buya. Oh iya. Bunga Jaya. Oh, Bunga Jaya tahu. Bunga Jaya. Pak Lia gimana ini? Iya. Nah, kalau menurut kita ini, Gona, tradisi baca-baca itu Suromacan Jalan Ramadan. Punah Cinta Ramalang. Menurut tak bagaimana itu? Ya, menurut saya itu wajar-wajar saja, Pak. Wajar kita. Iya. Yang tidak wajar itu kalau kita ada biasa masyarakat karena boleh kan itu ditata Boleh kan apa? Puna lagi dibaca, boleh kita tata itu tidak baik. Bajikan yang boleh kan jolek tahu lah sakadi dan di kantre. Iya, betul. Iya tuh kita pakai. Karena sebagian masyarakat itu berpendapat kalau sudah dibaca kaparana. Nah, boleh kita tiang tangan tuh karena bapak. Karena itu di tengah biasanya Ustaz. Di situ yang paling banyak. Tasi kayu jangan, tasi kayu bembe. Niam yung kopi iya. Dami yung kopi na teta. Kapara na sana lompo na. Iya. Bah. Nggak pernah dibaca ini biasa tas 10 kapara na sih Ustaz ka ko dong. Nangan atas sire ini dari tataku, nenekku, Purinaya, pindu ka apa yang ada? Nah, sih Ustaz ka.
Intinya seperti itu tadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Intinya tadi seperti Ustadz bilang, yang parah itu ketika tradisi dimasukkan ke agama. Iya, agama itu sangat toleransi. Termasuk itu masuk ke kan ilmu juga itu, Ustaz. Iya. Jadi kan itu agama tanpa ilmu seperti itu, Pak Tadi. Iya. Bah. Ya. Nih yang lah komentar tahu ada yang iya masih. Ya. Jadi kita bisa terima juga ini yang informasi untuk pendengar layanan publiknya, masukan untuk pemerintah mungkin bisa. Oh iya. Banyak ini yang nonton ini dentayang. Nenjo dan sarinta di baje. Baje kena pilih-pilih toh yang lolo aja. Iya, Ustaz. Alhamdulillah suara dari Warkop Gondro garengnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan nama Taron tahu. Saya perkenalkan saya punya diri dulu. Iya. Saya Baharudin. Sebagai saya punya profesi, saya sebagai pemasaran Al-Quran. Pemasaran Al-Quran. Dan juga sekali lagi saya minta terima kasih banyak atas kunjungan Radio Republik Indonesia di Warkop Gondrong. Dan ini juga sebenarnya saya pernah sebelumnya saya sini aktif minum kopi. Bahwa di sana ada namanya Warkop Gondrong. Tapi ternyata orangnya tidak. Namanya Pak Herman. Cuma dikatakan Warkop Gondrong. Sebenarnya tadi katakan oleh Ustaz Rahim bahwa di sini juga banyak dikunjungi oleh para qori dan qoria. Dan di sini juga setiap hari Selasa ada siraman rohani dibuka oleh Ustaz Rahman Qayyum. Bapak yang kami hormati bahwa saya dulu seperti Masjid RRI itu sebelum renovasi. Masih masjid dulu itu yang dulu di pohon itu. Masih musala itu. Musala dulu. Saya banyak aktif berjemaah di masjid dulu. Sampai setelah renovasi. Juga saya juga banyak memasarkan Al-Quran di RRI. Saya tahun berapa itu sebelum pergantian kepala dinas itu pernah diambil satu Syekh Al-Misbah. Dan juga tafsir perkata itu dibeli pribadi kepada pegawai RRI. Juga saya teringat pada waktu saya masih di Papua karena saya pernah merantau di Sorong di Irian Jaya tahun 80-an. Walaupun tidak sampai di sana siaran radio RRI, tapi di sini selalu diceritakan bahwa ada dulu siaran subuh itu namanya Ki Haji Bakri Wahid dan Nambah. Iya Pak. Ya, Bakri Wahid dan Nambah itu. Jadi memang ini saya sangat prihatin kepada anunya RRI ini. Merupakan sebagai silaturahminya ini. Ustaz Sama Sri, sini gitu Pak Sama Sri ini. ini mantap. Ini baru datang Qori Internasional tahun 82 ini. Ini Ki Haji Sama Sri. Nah, tahu sekali kalau RRI itu dan juga banyak juga dulu waktu habis Qori di Mekah itu dia juga berikan sedikit banyak tadarus di RRI. Itu. Tahu masih sesudah dia juara internasional di Mekah. Tapi dulu kan beda pas belum ada di YouTube. Sekarang ada di Facebook, ada di YouTube. Alhamdulillah masih beliau kita ketemu ini deh Mbak Ji. Insyaallah. Luar biasa sekali nih Bari bahasa banyak ya. Selalu mengaji dulu beliau direkam sama Pak Darlius. Saya mau bertanya sedikit kepada RRI. Selama waktu ini begini. Di RRI itu ada juga warkop di belakang itu, warkop di belakang, di depan juga. Tapi sampai sekarang ini warkopnya ditutup. Nah itu bisa kenapa bisa ditutup itu? Artinya mungkin apakah itu masalah pandemi barangkali ya? Pandemi. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Radio Republik Indonesia atas kunjungan kepada Warkop Gondrong. Semoga Radio Republik Indonesia ini selalu mendapat rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kasih pencerahan ini nih Mbak Ji. Jadi kalau RRI butuh penceramah tidak susah Mi. Tidak susah Mi. Pergi di Warkop Gondrong sini ada Mi yang bersedia. Iya luar biasa. Iya jadi. Bungoki saroki lo. Ada telepon, ada telepon. Kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
kasih. Iya, assalamualaikum. Iya, dari siapa di mana? Iya. Dari Di Karisma. Oh ya, di Karisma. Di mana? Di mana kini? Di Karwisi di mana? Masih di rumah dan tayang. Itu cuma masa ditolki. Pernah ditolki ya. Tena sudah kemai, jalan apa? Iya, perkenalan juga. Abu Bakar Lambogo. Oh iya, di Lambogo. Iya. Alhamdulillah. Sikat betawa. Iya. Mana mama tenan langsung ke members jagang. Tapi si sambung cerita ki. Tegi rongan buan dia. Ini kan tradisi anuan Suruh maca. Punan tama mi ramalang. Leba magi suruh maca tena padi. Kate sebenarnya aku macam-macam yang saya persiapkan itu. Apa aja? Kita bersiarah kubur. Iya. Iya. Jadi penunjuk tradisi ini kan yang memakai baca-baca sebenarnya saya tidak memakai yang begitu. Oh iya. Karena persiapkan ki macam-macam kan ini jauh Ustaz. Kio ki mari balata. Kalau mau makan nanti dari ganti baji. Puna panggan rana buat nak ganti baji. Puna bacana kan urusan Pak Ustaz yang beliau lebih tahu. Tapi soal makannya nanti saya. Puna niat ton di rokok-rokok kulit aja. Bah, terima kasih Bu Wandi. Iya, terima kasih banyak Bu Wandi. Iya. Sehat-sehat ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu Wandi Karisma dari Abu Bakar Lambogo, dia nonton kita lewat Facebook. Warkop Gondrong. Iya. Semangat. Iya, terima kasih Pak Hedi. Bah. Jadi nasi patanan Warkop Gondrong. Katanya ke sini kau nanti nih kan? Keren jangan nih tahu. Tenan nih tabah ki kamera, roll kamera roll tadi. Iya tahu. Enja cini mi. Kateng. Kita nangin sejarahnya nih waktu gondrong ya. Iya, ngapa nak Risubangi waktu ku may hanti mandrin ni, Pak Ustad. Aku tak nang adalih kemana tinumbun jun lambu suka nrai. Karena kemain jauh di kana warkop gondrong, seto gondol kukutanan joy. Nah karena dia itu dah lekang mai. Tapi tenan na gondrong itu patana kan ya balik. Ya, tapi siapa nama mata ini sebetulnya? Iya. Nah ditahu ki masyarakat itu warkop gondrong ji. Nama mata apa? Namaku Herman Maming. Herman Maming. Enjo gambaran narinda Herman Maming. Punari artis ka postas karena nama panggung. Nama panggung. Kenapa kita bisa dibilangi kita pasang brand ini warkop tadi warkop gondrong. Dulu kan saya memang gondrong ya. Oh gondrong ya tahu. Masih karuan tutup gondrong. Ya, iya benar. Iya. Jadi sejak kapan itu kita bisa hijrah dari itu tadi gondrongnya jadi gondolo? Apa kira-kira Jo? Kira-kira pun 2004. Jadi 2004 18 tahun ini Maji. 18 tahun alhamdulillah. Aku tak nangika. Kayak ikutan nama ki paling kamala saya bicara penaburan. Jadi iya tahu jadi ini mi ownernya langsung di warkop gondrong. Oh iya ini ownernya nih kita lihat ini. Barangkali ada tuh keluhan apa kan tomai keluhan untuk publik untuk pemerintah. Nah siapa tahu ini kan termasuk UMKM ini kan selama pandemi kemarin ini Pak Herman. Iya. Semua apa dilarang. Iya, ditutup tongki. Kecuali yang diizinkan. Ya coba. Ambak kalah. Contoh gini Ustaz. Iya. Iya. Semua apa dilarang termasuk yang PPKM kemarin itu Pak Herman. Nah, ini warkop kan harus eksis harus tetap ini karena memang mata pencarian. Iya. Nah, bagaimana waktu pandemi 2 tahun ini? Atau ditongkoki? Buka setengah. Justru ini buka setengah paling nyaman.
Dari kulit yang ngintip betul pantar. Tasung keji. Dama magiseng. Nih kopi nih kutak kalau dintayangnya. Ini kok sirangnya. Iya. Jadi ini masih Anda tahu. Ya kita kasih kelong dulu saat ini. Terima kasih Pak Herman. Iya. Pak Gondrong. Pak Oki, sarong kelong rong, pakai rong kelo. Iya. Kilo nanya, kilo nama kasar tahu.
masih bersama Anda. Info Pas Jam. Info Pas Jam. Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya, tradisi pertanian masyarakat Baniaga Maros sudah nyaris punah. Dilaksanakan di Kelurahan Tarwada, Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan. Seni menumbuk gabah atau Mapadeko yang masih tetap dilaksanakan tiap tahun secara turun-temurun. Mapadeko yang merupakan salah satu rangkaian ritual dalam acara pesta panen atau Mapadendang digelar oleh warga sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan limpahan rezeki berupa hasil panen. Selain itu, tradisi ini juga sebagai ajang silaturahmi sesama warga, dan seni menumbuk gabah dalam tradisi ini bukanlah perkara mudah. Dengan menggunakan alu dan lesung kayu, pemainnya harus menciptakan sebuah dentuman serta gerak yang seirama. Jika tidak, alu yang mereka gunakan bisa saling bertabrakan dan menghasilkan dentuman yang tidak terdengar berirama. Uniknya lagi, meski para penumbuk gabah ini rata-rata sudah berusia paruh baya, mereka tetap terlihat kuat dan bersemangat walau alu yang mereka gunakan di atas lesung berisi gabah beratnya mencapai 5 kg. Seni Mapadeko ini juga telah dilakoni selama berpuluh-puluh tahun dan diwariskan dari orang tua mereka. Demikian Info Pas Jam, kita bertemu di Info Pas Jam berikutnya. Tanah tumpah darahku yang
Pasar Kelong. Sumpah yang batu kiri studio ada yang baji. Nah di Facebook ada yang baji Jena atau komentar tahu Iya, kiran di sapa-sapa juga tahu ini yang ada di Facebook. Degi Ron nih baji, sumpah yang Ustaz Rahim nih bilang. Iya. Coba Jokopina Warkop Gondrong. Oh iya, sudah aku coba tahu. Ternyata ada yang baji, saya juga habis coba ini tapi susun aja. Kenapa kita? Ternyata ini warkop sederhana tapi berkualitas. Sama dengan baji, orang sederhana orang nah. Nah jauh. Memang Denta yang suka gombal ini, Pak. Apa GR nak gombal ini? Iya. Jadi kalau tadi sama kopinya warkop Gondrong sederhana tapi berkualitas. Iya. Ibaratnya itu dembaji kayak to minyak goreng langka. Baru mahal Ustaz. Nanti kamu dembaji ini. Thank you. Ustaz, kade saya belum menikah Ustaz. Masih bujang ah. Iya, disapa dulu tawa ini pendengar tak lewat Facebook. Iya. Ada Ibu Laila Putri. Iya, dan tanya Dembaji selamat pagi. Dan Napa juga tahu adi. Ini tahu burung-burung gini. Nih lagi. Andi Hasna Puangkenan juga. Maru segini urusan Galia. Iya, terus ada Ian juga di monitor, terus Hasan Mutalib, ada Pak Parawangsa Prakasa, terus ada tuh yang ada di Papua San Dentayang. Ibu Darmawati. Ibu Darma tahu di Jayapura Dentayang. Di Jayapura. Iya, selamat pagi Bu Darma. Jadi pun RRI nganu RRI itu Bapak-bapak kalau ada di kota ta di RRI Plego di download ki. Download ki di RRI Plego. Jadi itu istilahnya sekarang Dembaji RRI itu di ujung jari. Di ujung jari. Jadi punannya kota anu. Udah tidak susah. Tapi makin di warkop ada je tahu wifi di sini Dentayang. Bayangkan Aji Darman nenek kiri Jayapura na sini ki. Nah dengar, lihat kita nonton langsung. Terus Asna Sinaga juga Dentayang. Iya ada jotongnya Pak Jusman nenek di Jakarta nih. Yo, Pak Balukon rene di Jakarta, Jakarta Utara. Di Jakarta Utara itu beliau jual warung kondro dia. Apa sekarang batu Pandrita Lopi, warung Pandrita Lopi itu di Jakarta ini Pak Jusman. Beliau juga pendengar setianya Pro 4 ini. Selamat pagi Pak Jusman di Pak Sulaiman nyatong tahu Naidin. Nyatong Pak Eko. Gimana Pak Eko? Tenana. Jadi mungkin tuh Sabtu nanti Dembaji. Disampaikan sama masyarakat di sini. Ada di live di Cafe Lili di Jalan Masjid Raya. Ya, di Cafe Lili lagi. Iya, insya Allah siang sana hari Sabtu. Iya, jadi kita lanjut lagi tawa Dentayang. Silakan Ki yang di luar sana mau Ki gabung, nelpon 0811 400 9250. Iya, ada penelpon Bung Oki. Iya, silakan gabung 0811 400 9250. Jadi ini benar Ki Gisek Dembaji Ustaz Rai. Dembaji itu mirip Ki dengan lukisan. Apa lukisan? Kalau lukisan itu semakin lama semakin antik Ki. Lihat makin dari 1 jam yang lalu semakin cantik kita lihat. Saya Dentaya. Iya. Harus baik semua ndak bi. Ada motor made. Teki motor kate mami tuh bayi ne. Pagi-pagi. Jadi pakinta ini di pakunta ki. Iya. 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 Layanan publik juga ini Dentayang. Iya, memang kamu deh. Iya, jadi memang kita obrolan santai di pagi hari dan jadi tabe di tanang ya. Kayak masih mic nanya tuh, dalekan. Ya. Oh, ada telepon dulu. Iya, kita terima telepon dulu. Iya. Bah, insyaallah. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum Dembaji Dentayang. Iya. Nah ini tuh ide situju batur di Penampu ya. Iya, merapat ki juga tahu di situju. Tama ki main rene katanya ki televisi
Halo, dia ada tuh penelpon. Halo, Nana. Halo, assalamualaikum dan Baji dan Tayang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baturi Pas Sulaiman Jalan Tinumbu Lurus 149. Tetangga iya, tetangga ada Pak Irfan. 149. Iya. Tinumbu Tonya dan Baji dan Tayang. Iya. Jadi ala komentar tongkin nah. Le bikin macam-macam nih atau tin apa? Nanti sementara berjalan ini dan Baji. Apa ya berjalan? Meri pasar kan? Panggilan setiap saat dan Tayang. Hah? Menunggu panggilan setiap saat. Oh iya Pak baca-bacaan. Puna panganren kio masih kan Baji. Iya. Iya Baji. Oke deh. Iya. Tidak jangan kaja lah papaya Pak Sulaiman. Kapa balu-balu ini kata Pak balu nasi kuning. Pak balu nasi kuning di Jalan Tinumbu. Selalu mengeluh dengan mahal barang-barang beng. Iya. Balu tinta yang karena serba naik tinta yang sedikit akhirnya. Naik utamanya gol aja tinta yang gula pasir. Gak pernah gol aja tema, pernah nginum kopi tema pakai gol lah susah kama. Kapai tinta yang pahit. Iya, terus. Halo, Dinta yang apa na tapu-tapu? Apa ya tidak bicara bagi? Kapan nama aja kiri nunggu makin rinnya. Iya bela na to. Kabat tuh sumpah Dinta. Oh, batu bagus. Kami jurin ron Dinta kan rini lalu mako. Oh, iya. Iya Dinta. Tradisi kami ini Dinta tenak boleh dilepas dengan masyarakat kebiasaan. Jadi, iya. Jadi memang kan jadi pasul, jadi disampaikan juga sama masyarakat yang ada di Warkop Gondrong ini. Ini tujuannya RRI itu untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, tempatnya pasannya deh Pak Soler di Warkop Gondrongnya. Semua kalangan ada di sini. Ada semua di sini. Iya. Karena kami pun naktin din din tayang kebiasaan ruwa di gapa din tayang. Ba. Iya. Amo minting ki motere. Anggap patong si poin jo topakan na bala din tayang na banta. Ba. Oke, Mi, paling Pasul. Ba, terima kasih Pale Pasul. Iya, tapuk din tayang. Ba. Nah, pendengar masih di acara Bari Basa ini. Kabar pagi obrolan santai. Kabar pagi obrolan santai. Jadi enjo akronim anjo di Maji. Iya. Kepanjangannya. Kalau filosofinya itu kita tidak bisa kodong siaran sore-sore. Jadi berapa nih biasa dipanggil ki kodong ke kabupaten siaran Bari Basa tapi sore. Tidak na cocok. Bari Basa pagi. Iya, nah terus, kebetulan ada tuh sampinta di Baji kita tanya beliau senior. Dari tadi kodong ini ke belakangnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Tabe Pasan Basri. Ten aja apa melakukan nanti tayang. Jadi aku nangan kan Triolo rajin sekali beliau ini ke RRI. Ya. Direkam suaranya. Iya. Nah sekarang lagi ini RRI ya apa itu Ustaz? Sudah berapa tahun ini? Iya. Dulu itu RRI aktif sekali menjelang Ramadan. Iya. Mulakan lomba tadarus Al-Quran setiap juz. Iya, sementara Ustaz. Iya. Dan itu rekamannya diputar setiap menjelang buka puasa. Iya, persis Ustaz. Iya. Aneh kamar-kamar nih kucing ini siapa tahu itu namun kucing ini nah. Iya. Jadi biasa kita tanya ke mana tadarus ini? Tidak ada nih di RRI. Masih ada Ustaz. Masih ada Ji. Masih banyak pertanyaan Ustaz Iya. Tanya memang Maki Ustaz. Iya. Nak kena lapar roh. Pas saya di Baji ya terus satu itu tadarus terus apa lagi Ustaz? Tadarus iya. Kemudian dulu selalu ada apa namanya kegiatan ceramah. Tanya jawab lewat RRI. Titian Ilahi ini nama Ustaz kan? Titian Ilahi. Iya, betul Titian Ilahi. Berarti lama-lama tidak diundang lagi. Iya, lama-lama ini Iya. Pulang Iya. Insya Allah nanti kita dengar itu. Iya, baik. Terima kasih itu saja, Bu. Iya. Jadi itu Pak Ustadz, itu Titian Ilahi masih berlangsung sampai sekarang. Itu idenya dulu mantan gubernur kita Pak Amin Sam. Iya, sampai hari ini masih ada. Masih ada. Terkadang kita ke kabupaten siaran dengan para majelis taklim,
Jangan ke Ustaz kan. Mau terima dia diganggu tampak dari Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jadi yang kedua itu Pak Ustaz, yang itu yang pertama tadi kita tanyakan soal tadarus. Sementara nanti April mulai berjalan Ustaz. Iya. 1 Ramadan insya Allah di 1 Ramadan mau dimulai. Pekan Tilawatil Quran Ustaz. Jadi nanti yang juara di sini dibawa ke Takengon Ustaz untuk internasional untuk nasional tingkat nasional. Iya. Insya Allah. Jadi langgal begini dentayan mau terima dentayan deh. Tampana Ustaz kan di situ. Gak kacamata. Pakai staf, tapi ini pakai staf. Ini kepala cabangnya RRI. Ini para ustaz di sini pakai staf kumpul. Pak Dr. Rahman Kayu, ada tuh di sini. Iya. Pak Hasan Basri. Suara ada dentaya. Suara ki. Ini tuh dembaji Pak Ustaz Rahim. Mal lagi ditahu. Nak jadi parah itu. Ya. Nah, selamat datang juga Pak Kepala RRI. Tapi saya rompai ke Kepala RRI. Bicara kido sedikit Pak Kepsta. Apa karena ngapa gini suruh mai kodong kene baris lepas sampai subuh ni suruh makin menrin Ustaz. Beliau pian tugas ini pindah dari Palu. Pokoknya dentayan dembaji keluar. Cocok mi keluar. Sudah makin rin. Siapa mi warkop Pak Ustaz? Iya. Tapi Pak Kepsta, beliau ini semua pernah di RRI, termasuk Ustaz Hasan Basri ada ngasing, pernah ngaji, direkam, dia pertanyakan tilawah PTQI kenapa tidak pernah ada lagi, tadarusan setelah mau buka puasa, tapi dijawab sama Debaji tadi kita sementara mau berlangsung. Nah apa tujuan ini kita pakai suruh-suruh kodong keluar sama Debaji ini? Ya tapi Pak Kepsta. Terima kasih. Tabe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ke kapan Pak? Pak berdiri barangkali Pak supaya dilihat Ki sama. Gimana bagi Pak Ustaz? Sini bagi Pak Ustaz di sini hadir ini luar biasa ini nih. Ada Pak Dr. Rahman Kayu. Pak Dokter sudah lama kan. Tabe saya memang berasal dari sini. Cuma 2009 Pak Ustaz saya keluar dari Makassar melalang buana lah. Saya paling banyak di Papua tugas, di Kalimantan, terakhir sebelum ke Makassar di Palu. Sekarang ke Makassar lagi. Nah saya melihat bahwa ini acara Baribahasa ini sebenarnya acara yang luar biasa. Pendekatan ke publik ini sangat mengena. Apalagi ya kita bicara tentang masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sehingga saya berpandangan bahwa Baribahasa ini jangan lagi main di studio, sudah kita turun ke bawah saja lah. Itu karena sekarang eranya sekarang itu media radio itu kan harus butuh pendekatan ke publik, karena persaingan media yang luar biasa, apalagi media sosial yang begitu tidak bisa kita pungkiri Pak Dokter. Mau tidak mau bahwa RRI harus beradaptasi. Nah, kalau media sosial ini kan lawannya adalah publik. Nah, lebih bagus Baribahasa ini sudah kita turun masyarakat itu langsung. Nah, yang saya berharap bahwa Baribahasa ini betul-betul milik publiknya orang Makassar dan orang Bugis. Amin. Sehingga inilah yang kami lakukan setiap minggu ya. Rencananya apa Kepsta? Rencana kita setiap minggu Pak. Punah tina rencananya saya bulan 1 kali. Ya karena antusiasnya masyarakat ini bahkan sebenarnya kita minta masyarakat yang mengundang kita. Jadi begitu ada masyarakat kita datang ke sana. Tapi memang kita main di begini saja. Ya betul-betul ke masyarakatnya lah. Ke warung kopi. Makanya saya bilang pokoknya Baribahasa entitas dengan warung kopinya. Karena situ berkumpul. Apa di sini kan dulu saya suka kesini lewat sini Pak. Maka saya bilang kau cari di Jalan Tidumpu itu yang betul-betul ternyata situ ustaz semuanya di sini. Wah ini yang luar biasa ini. Jadi ustaz kopi. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan RRI semakin dekat di mata publik
untuk Amin. Makassar. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Kesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Haji Ferdi Kusno. Iya. MSc. Nah, beliau itu suka berada ngopi juga Dentayang. Tapi anaknya ngopi tonjak biasa, tapi ribala pi. Ngokok Pernah piri. pantaran susu ji. Ustaz, pernah ribala ngopi, ngokok piri. Iya, jadi kita terima penelpon dulu. Pak Dokter Detoy, Pak Dokter ya. Kita naik roskeder kan ya. Kita terima satu penelpon dulu. Oh iya, Dentayang. tapi telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dentayan dan Baji dari Eko di Kabupaten Goa. Dari Pak Eko Kabupaten Goa. Dulu RRI mau warung-warung kopi, apalagi di sana kan banyak wakil-wakil Rasulullah. Balik. Amin. Bagus. Iya. Jadi kebetulan yang dibahas ini kan masalah Suromaca ya. Iya, Suromaca nih. Cuma saya begini, Dentayang, saya dulu kebetulan waktu kecil ikut di nenek yang begitu. Kalau menjelang Ramadan itu ada banyak undang-undang. Iya. Terima kasih. Ya, intinya barangkali mengingat orang yang sudah meninggalkan kita. Iya. Ya, tetap kepada sebenarnya yang berdoa sebenarnya yang keluarganya saja lebih bagus. Bukan yang meninggal yang berdoa. Iya, keluarga yang meninggal itu sebenarnya anaknya lah yang atau keluarga terdekatnya yang mendoakan langsung sebenarnya itu lebih bagus. Cuma kan dulu itu dia percaya orang-orang yang punya karismatik mungkin dianggap doanya makbul sehingga dia minta bantuan gitu. Di samping itu ada juga disiapkan makanan. Nah kita ini anak kecil minimal itu onde-ondenya dulu. Yang kedua kalau pulang kalau guru dikasih ada tuh kita dapat walaupun cuma recehan tapi menurut kita besar pada saat itu. Itu saja. Terima kasih. Makasih Pak. Kita kutanam di situ Ustaz, apakah bagaimana? Iya minat kutanam ya Pak Dokter. Kalau macam-macam kan di sana banyak pakar-pakar. Beliau ada di sini. Pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Dembaji, nih semakin suara gini. Siapa tahu mau ditata teta juga, teta wah. Siapa tahu ada keluhan tentang apa layanan publik. Iya, ada keluhannya tetawawan. Itu Pak Dokter baru selesai merokok Tapi Pak Dokter, nah ini Pak Ustadz Rahman Gayyum, kita izin dulu nih Pak Ustadz diambil kita tempat teh. Diambil kita tempat teh ini. Saya biasa nonton. Itu namanya PAW. Apa itu? PAW. Pergantian antara waktu. Iya, setengah jam mami Ustadz. Kalau kursi itu kan kita harus perebutkan. Betul. Kan? Tetapi banyak orang yang dapat kursi tapi lupa mi ayat. Iya. Kursi. Nah kemalah kan lupa tuh ayat kan gara-gara kursi nah. Tembak Nah, kita mau tanya-tanya ini Pak Dokter. Apa namanya? Ini Warkop Gondrong. Kenapa kita selalu nongkrong di sini? Kenapa? Golnya, tujuannya benar. Sebenarnya ini magising. Jadi begini, sebenarnya ini kan fenomena keumatan yang sekarang terjadi. Kita tidak bisa merespon hanya berada pada areal-areal normatif, areal-areal formal seperti masjid, tidak bisa. Karena saya lihat lebih banyak orang berada berjam-jam di warkop, itu dibandingkan di masjid. Kalau kita tidak turun ke warkop, maka kita tidak jemput bola. Ini adalah pengaruh keumatan yang harus kita menyesuaikan seperti apa yang disampaikan. Ini saya menuju jadi kepsta. Kan begitu dia juga dia bilang kepsta aku tadi. Menyasar ke publik. Biar kepsta aku jadi ustaz. Makanya dengan kondisi kekinian, jadi tidak bisa kita menjadi orang yang dilayani, harus melayani umat. Nah, ini sudah berjalan kurang kalau di Warkop Gondrong 6 tahun. Tapi kalau yang pertama itu di Warkop Mapanyuki, itu Warkop Mapanyuki sudah jalan 8 tahun, Dan fenomena ini luar biasa karena salah satu jumlah populasi warkop di Makassar yang terdaftar itu kurang lebih hampir 2.000. Jadi kita tidak mampu mengcover semua di mana yang merupakan ikon-ikon keterwakilan kemajemukan masyarakat. Di situ saya ambil, karena kalau saya tunggu di masjid tidak ada yang masuk, tapi kalau di warkop berjam-jam Pak, baru bicaranya orang di warkop itu 10 miliar, 40 miliar, ujung-ujungnya tidak tahu siapa yang bayar.
Karena alat transaksi warkop itu kan 3. Yang kedua, yang pertama by cash, yang kedua gesek, yang ketiga angkat tangan. Angkat tangan kalau lato bisnisku kubayar kok. Dan sekarang alhamdulillah kita harus apresiasi pada warkop.toro yang lakukan pengajian ya. Walaupun memang di sana juga ada sedikit sedekah dari yang punya warkop, bisa tidak apa-apa, tapi selama 8 tahun tidak ada satu pun yang bersedekah sama saya ya. Tapi saya sabar saja memang begitu ya. Jadi kita memang harus meresponsif itu. Dan bisa. Makanya kalau diukur keikhlasan itu rohnya dakwah ya. Itu asli rohnya dakwah itu ya. Ini yang asli rohnya dakwah. Karena kalau rohnya dakwah cuma takziah saja, saya kira kayak kemarin saya baca doa ya. Ya itu biasa fenomena dakwah. Tapi kalau 9 tahun baru tidak ada amplopnya, itu asli rohnya dakwah. Di situ hakikinya itu. Jadi tidak perlu saya harus gembor-gemborkan bahwa saya adalah orang yang sangat ikhlas, tetapi dari fenomena ibadah itu Pak, istiqamah saja. Kalau orang mampu bertahan di 1 tahun dia lewati, 2 tahun, menurut Profesor Dr. ahli psikolog, namanya Profesor Dr. Zakia Derajat, bila Anda mengukur seseorang istiqamah, maka ukur di 4 tahun. Itu sudah istiqamah. Bila Anda mengukur pengantin baru, itu barunya berada di 4 hari. Aslinya itu 4 bulan. Aslinya lagi 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun dia bisa lewati, itu rumah tangga aman dari gelombang yang ada. Itu fenomena. Jadi seperti itulah. Jadi golnya sudah dapat Ustaz. Golnya sudah dapat. Pendekatan semua kita pakai. Kadang ada saya ceramah, itu tidak ada orang. Biasanya kan begini Ustaz, kalau orang ceramah di masjid biasa Ji. Para ustadz itu biasa di masjid. Nah ini audiensnya sudah ada Pak. Artinya itu memang tempatnya. Saya kira kalau cuman bicara persoalan audiens, saya kira yang lebih hebat itu menjadi pembicara adalah penjual obat, karena audiensnya tidak ada didatangkan. Tapi kalau masjid audiensnya sudah ada. Warkop ada, kadang juga tidak ada. Kalau musim hujan Pak, itu tidak ada sama sekali. Ya terpaksa ada satu warkop yang saya harus ceramahkan, bukan orang yang minum, tapi yang buat kopinya. Tidak adanya orang. Sekarang bagaimana rasanya itu penceramah kalau diceramain tidak ada orang. Itulah makanya penceramah yang terbaik adalah yang mendengarkan para penceramah. Penceramah yang baik adalah penceramah yang mendengarkan ceramahnya penceramah. Berarti di sini tempatnya. Warkop Gondrong. Tapi di sini alhamdulillah kita buat kajian-kajian karena makin cerdasnya jamaah di Warkop Gondrong, akhirnya kita buat kajian. Jadi sekarang belum bentuk pengajian, awalnya pengajian, yaitu lepas saja ceramahnya. Sekarang kita sudah pakai referensi kitab untuk supaya ada literatur dan referensi yang bisa dijadikan rujukan. Karena tidak semuanya orang membaca itu sama dengan orang yang mendengar. Tapi di Warkop Gondrong yang mendengar dengan yang membaca sama. Asami kalkal. Pak Dokter Rahman Kayu, Ustaz Rahman Kayu. Alhamdulillah. Masa satu lagi nih kan, mau masuk Ramadan ini. Ada tradisi masyarakat. Tadi Ustaz Rahim juga sudah jelaskan. Bikin kita juga Pak Ustaz, pencerahan untuk pendengar ini soal tradisi Surumaca ini. Jadi begini, memang ada hadis Rasulullah, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Hadis ini memang dia dhaif dalam periwayatan, tetapi dalam sisi matan dan sanad dia bisa dijadikan fadail amal, keutamaan amal ibadah. Dalam kitab Sahih Bukhari kemudian dalam sarahnya Fathul Bari itu menjelaskan bahwa memang kegembiraan seseorang itu diapresiasi bukan karena Ramadannya, tapi karena ada kompetitor di situ, ada suasana publish, suasana lingkungan yang orang rasakan gitu. Artinya bahwa orang mau tarawih, karena hanya ada bulan Ramadan. Jadi orang mau tarawih malam itu tidak akan ada di luar bulan Ramadan. Jadi suasana itu yang dia rindu, dan itu lebih terasa bukan di kota Pak.
itu di kampung. Sehingga apresiasi kekampungan, makanya saya biasa katakan banyak orang besar dari desa tapi dia besar di kota. Tapi sifat kekampungannya itu tidak akan pernah hilang. Makanya itu syukur sekali kalau ada orang masih bisa mudik karena ada kampungnya. Yang susah itu orang yang di kota yang tidak bisa mudik. Tidak kampung fenomenal, Pak. Tidak kampung. Tidak ada kampungnya. Ya. Jadi kalau kayak gondrong ini ada pangkepnya, nah itu berarti dia mudik, Pak. Dia mudik. Walaupun cuman bisa jalan kaki saja, yang penting mudik. Karena beda dengan mudik itu sama pulang kampung, Pak. Beda. Saya kira biarlah yang berlalu. Kayak kata Pak Sahrul, kata Pak Prof dia bilang don't look back, jangan lihat masa lalu. Kata Pak Ilham, laluilah kehidupan ini bagaikan air. Ini hidup, kayak begitulah. Jadi itu fenomenal. Pakin takirong, Jadi itu fenomenal ya. Itu fenomenal sekali. Itu salah tuh. Yang kedua, ada istilahnya minggu terakhir. Itu minggu terakhir. Minggu terakhir. Saya tidak tahu dari mana, tapi al-adatul muhakkamat dalam kaidah usul fikih bahwa al-adat itu muhakkamat. Adat itu kadang-kadang lebih tinggi hukumnya dibandingkan agamanya. Yang menonjol itu adalah adatnya. Artinya minggu terakhir dalam perspektif yang sekarang kekinian orang menganggap bahwa itu adalah saya berekreasi karena saya akan tidak berdosa lagi ini. Takut gak berdosa nanti bulan Ramadan. Jadi artinya endingnya terakhir saya melaksanakan dosa di minggu terakhir ini. Jadi makanya di lokalisasinya dosa. Ada yang ke Bantimurung, ada yang ke Malino, ada yang ke sini. Padahal bukan di situ. Kebahagiaan itu ada sesuatu yang diberikan bonus. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kita ibadah itu adalah umur yang begitu panjang. Kalau umpamanya umur kita 63 tambah 83 itu sudah berapa? 100. Makanya inilah bonusnya umatnya Nabi Muhammad. Makanya kalau ada yang mengatakan kenapa Nabi Muhammad cuma 63 tahun? Tapi rapel ibadahnya itu lebih banyak dibandingkan Nabi yang 1000 tahun. Karena 2 rakaat di Masjidil Haram 100.000, 2 rakaat di Masjid Nabawi 1000, 2 rakaat di Masjid Aqsa 10.000. Kemudian Anda beribadah malam ke-21, 23, 25, 27 itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi satu komparatif pembanding bisa bahwa itulah analisa yang kita bisa ambil bahwa memang di minggu-minggu terakhir itu sebenarnya yang perlu ini yang kita pakin takirong adalah tahun ini kita tidak bisa buka puasa pakai jalan kote karena minyak kelapa itu fenomenal itu. Minyak goreng mahal. Jadi tidak bisa kita pakai jalan kote. Itu perlu harus dicatat baik itu. Karena terlalu mahal jadi pajalang kote juga tidak bisa menjual sama sekali. Jadi kemungkinan direbus barangkali. Jadi terima kasih Pak Dokter pencerahannya. Jadi nggak tahu mito pendengar. Tapi ini kan kultumnya Pak Dokter. Ini kan kita kan sudah direkam ini Pak Dokter. Jadi alhamdulillah dapat yang paket gratis. Paket gratis. Sudah dapat kopi, jadi RRI dapat juga tidak habis akal. Ditanya Pak Prof, Pak Dokter, ternyata 7 menit. 7 menit. 7 menit kultumnya. Itu nanti kita putar paketnya nanti. Jadi terima kasih banyak Pak Dokter Rahman Qayyum yang sudah memberikan pencerahan soal minggu terakhir dan memasuki bulan Ramadan. Suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semuanya Pak Ustadz. Nah sekarang kita terima telepon lagi. Ada pendengar ini masyarakat. Terima kasih Pak Dokter. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya dan bagus. Dari mana Ki? Dari Rapokaling ini. Ini warkop tentu enggak? Enggak apa gitu. Kamu enggak boyak warkop dah. Warkop tapi warkop apa? Bala kaji minum-minum. Itu tanya dalam rumah yang minum-minum kopi. Rapokaling kita Ibu Sudarsia. Ibu Sudarsia. Apa tuh yang kita bikin ini menjelang mengenai suruh baca tuh. Menjelang suci Ramadan, bulan suci Ramadan. Memang orang tua saya dulu suruh baca begitu. Dia tonton anak tahu. Tapi kan
pemahaman dulu dan sekarang itu beda barangkali. Iya. Iya. Kenapa kita bilang begitu toh? Orang tua dulu, Buddha sadar sia. Iya. Yang dulu orang tua dulu, sudah tua mi. Bahkan yang mau mati. Saya kami ya. Pernah kapan-kapan di lolonji. Tapi kita kan ikuti kebiasaannya juga, tetapi di dalamnya itu sudah beda dengan dulu. Karena dulu biasa saya dengar, ane nenekku ane oh, supaya anak-anak. Aku tahu, iya. Seperti dibilang Pak Amka tadi. Iya. Meninggal itu dia punya santapan hanya doa. Yang repot itu Bu Sudarsia, kalau kaparaknya cuma 5 baru anaknya 8. Mati ngasih. Itu merepotkan. Merepotkan, kemana ngali kapar poy. Iya. Iya. Jadi kalau saya di sini, kalau saya tuh. Iya. Makanan sudah ada di atas meja itu. Kita bukan tujukan kepada orang yang sudah meninggal. Oh, bukan itu juga. Bisa dimakan. Tanaman jangan rekuna yang kiringan tuh. Tetapi kalau saya pengucapan syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita mau memasuki bulan suci Ramadan, berarti ini yang ada di atas meja ini adalah berkah. Amin. Tuhan berikan. Setelah kita artinya berdoa di situ, baca ayat suci dan kita minta sama Tuhan berkati itu makanan semua, sehingga yang sudah makan ini makanan di atas, dia mendapat kekuatan lahir dan batin. Ya, kekuatan lahir dan batin basrogi. Itu lahir kan makanan. Kalau batin kan dari firman Tuhan, dari Al-Quran. Bapak Le, terima kasih banyak. Ibu Sudarsia. Iya, terima kasih. Itu makin kubur, data bisa kolok-kolok napa. Terima kasih Ibu Sudarsia. Sudah benar. Iya, mohon maaf lahir batin ini. Waalaikumsalam. Jadi dikasih tahu gini, masyarakat yang ada di Warkop Gondrong ini, kalau mungkin nonton ada Kotata. Iya, ada di Facebook itu, di Pro 4 RRI Makassar sama YouTube. Ada di YouTube juga RRI Makassar. Iya, Pro 4 RRI Makassar itu YouTube-nya. Bisa like sementara live di sini live streaming. Daripada pakai skater yang kota iya. Daripada pakai skater, bajikan ya. Kita terima penelpon lagi. Iya, ada telepon lagi. Iya, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Kita pergi. Iya. Tapi anunya mic-nya dulu Iqbal. Tapi kita ke arah sebelah kiri tanda dan tayanten apa? Tapi. Iya. Erotnya diputar nangan anggap asipa nanti tuh cari tahu. Iya, menyusupai nak ada berapa miliar. Berapa gelas menyalakan lagi? Kamera dulu. Iya. Tapi. Ustadz kah? Iya. Bincang-bincang ji, malah lagi di kutana tuh dan tayang. Malah lagi di kutana. Dia aja bahasa Inggris. Tawa mau pengen. Ya. Itu kamera. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tak siapa Pak? Ya, nama saya dipanggil SPL. SPL. Sahrul bukannya Silimpo. Tapi seluruh terima kasih waktunya. Iya. Jadi dulu itu pakai dinas kini. Iya. Dinas di sebelah Pak, dinas. Dinas di sebelah aja tahu Pak. Dia operasi di jalan. Iya, baik. Beliau kan ada di fenomena hari ini dan kegelisahan umat Islam ternyata sudah tertutupi dengan kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Jadi secara esensinya di sini ada 2 pertanyaan terkait silaturahmi kita di Warkop Gondrong. Yang pertama, kira-kira bagaimana nih Pak Dokter persiapan yang efektif untuk memasuki bulan suci Ramadan? Persiapan apa yang harus dilakukan umat Islam ini? Katen jawab kini tenak kan. Gapai kepentingan negara ya. Terus Oke, yang kedua, masa pandemi ini kan belum berakhir.
Artinya apa bahwa hari ini kita sebagai masyarakat ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kuatkan imun dan iman. Dan yang ketiga, bagaimana kita ini bisa selalu menjaga ukhuwah itu. Silaturahmi itu. Sehingga dengan 3 hal ini, bagaimana korelasinya ini Pak Dokter, hubungannya dengan kita dalam memasuki bulan suci Ramadan. Intinya Pak Sarul, apa yang dipersiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan? Mensucikan diri maksudnya kan menjadi. Nah, baik ya sementara. Terima kasih Pak Sarul. Buka Yasin Limpo Ping. SBE. Mbak. Mau terkanya Ustaz karena jawab silakan. Ustaz Rahim, enggak perlu petikan anak ini. Iya, silakan Pak Dokter. Jadi yang pertama tentang doa. Iya. Kita ini ada diikat dengan emosional secara ukhuwah. Iya. Jadi tidak ada yang namanya mendoakan orang itu batal, tidak ada. Malah dianjurkan Nabi. Kita doakan. Iya. Kenapa? Sekalipun kita berbeda mazhab, berbeda manhaj, berbeda apapun perbedaan satu ikatan emosional Islam kita. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Itu benang merah dari semua. Kalau ada orang bertanya, apakah Anda boleh mendoakan orang lain? Boleh. Ini doa yang menjadi patron dari seluruh aspek dimensi doa. Ya itu. Apakah boleh orang mati didoakan? Al-Quran menjawab, bal ahyaun walakin la tash'urun. Mereka itu tidak mati. Mereka itu hidup, hanya berpindah tempat dari alam dunia ke alam barzakh. Satu. Apa yang menandakan dia hidup? Bahwa orang dikubur itu hidup. Kenapa Nabi mengajarkan ucapan salam sama orang mati? Dikubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Logika hukum bilang, kalau ada orang diberikan salam ke kubur, berarti dia tidak mati. Dia itu hidup. Iya kan? Karena memberikan salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi otomatis dia akan menjawab salam. Waalaikumsalam ya ahlad dunia. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal makabir. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi artinya bahwa orang yang mati itu tidak mati karena mereka dibebani hukum lagi, dibebani syariat lagi bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib. Berarti mereka tidak mati dong kalau kita mau kasih salam. Untuk apa ajaran agama seperti ini? Orang mati mau diberikan salam. Berarti dia ada hidup. Nah sekarang sampaikan doa itu pada orang mati. Apakah salam ini bukan doa? Pertanyaannya itu Ustaz. Sekarang saya baca doa selamat sama keluarga. Ini untuk nenekku, ini untuk kakekku, ini untuk ini. Ini kan keberkahan saja. Berkah itu tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi orang yang melakukan. Berkah itu tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Anda akan tahu bahwa bagaimana rasanya asin kalau Anda makan. Maka berkah itu bukan berada pada orangnya, tetapi ada pada makanannya. Nah, apakah orang yang makan itu tidak berdoa? Pasti dia berdoa. Apakah hanya setiap kita memakan sesuatu hanya mendoakan diri tak? Tidak mungkin. Pasti mendoakan orang yang membuat makanan itu. Yang membuat makanan itu pasti berhubungan. Selama ini kita terlalu banyak dosa sama petani. Kita cuma bisa makan beras tapi tidak pernah mendoakan petani yang penghasil beras. Dilupa Ustaz. Dilupa. Kita selalu minum kopi tapi tidak pernah mendoakan gondrong yang pembuat peracik kopi. Nah, itu jadi itulah. Jadi karena kenapa? Karena kompensasinya dia ada. Jadi barternya ada pada materi. Begitu dia bayar 10.000, dia bayar 15.000, maka selesai. Tapi apakah Anda merasakan bagaimana nikmatnya orang membuat kopi itu? Bahwa dia menikmati juga membuat kopi. Makanya kalau orang membuat kopi dengan perasaan, pasti ketemunya perasaan. Karena kopi itu dinikmati, bukan diminum, Pak. Beda itu dinikmati dengan diminum. Kalau diminum sekedar menghilangkan dahaga, tapi kalau dinikmati dia menghilangkan dahaga, tapi dahaganya yang masuk sangat-sangat
nyaman luar biasa. Nah itu, makanya saya minta kepada kita ini ujian besar. Satu ya, yang terakhir Ustadz Sahrul. Ustadz Sahrul ini apa kira-kira persiapan? Begini. Persiapan, persiapan. Ingat, pohon yang besar tak berbuah, tidak ada cobaannya, hanya bisa menjadi peneduh. Tapi pohon yang kecil, tapi kalau ada buahnya pasti dilempari orang. Maka yang berbuahlah yang dicoba oleh Allah, bukan yang besar atau yang berdiri. Dia cuma tampung berteduh. Kalau ada buah pasti orang lempar. Mangga tidak akan pernah orang lempar kalau dia tidak berbuah. Maka buah itulah yang menjadi patokan keimanan. Maka orang ibadah bukan karena volume, tapi karena cobaan. Saya selalu bahasakan begini. Perempuan yang cantik lebih kuat imannya dibandingkan perempuan yang tidak cantik. Kenapa? Karena kalau yang cantik banyak cobaannya, banyak yang panggil. Tapi kalau yang tidak cantik, biar 40 kali lalu lalang, tidak ada yang panggil-panggil, Pak. Jadi, jadi memang susah. Jadi jangan ukur ibadah seseorang karena volume, tapi diukur dia karena cobaan. Karena portab tidak pernah berubah, Pak. SOP tidak pernah berubah itu ibadah. Maghrib tetap 3, Isya tetap 4, kau mau aliran apa tetap sama portabnya. Tapi yang memberikan penjelasan itu pada ujiannya dan cobaan. Karena tidak ada yang berubah. Jadi Ustadz Sahrul, persiapan masuki bulan Ramadan, jangan ada kebencian dalam hati. Jangan pernah menyimpan. Makanya orang yang selalu menyimpan kebencian dalam hati, itu yang membuat dia tidak bisa tidur. Tidurlah Anda dengan nyenyak bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tidurlah. Kalau kebencian itu terjadi, makanya diperlu ulurkan tangan. Kenapa tangan ini memberikan gambaran pribadi seseorang? Karena disitulah bagian pembacaan diri seseorang. Tidak ada satu sidik tangan yang bisa sama di bumi ini. Tidak ada, Pak. Biarpun bagaimana bersaudara pasti beda sidik jarinya. Kenapa? Karena memang tangan kita berbeda. Silakan buka tangan para pendengar. Kami ini adalah angkasawan yang hanya ada suara tapi tidak ada gambar. Sekarang sudah ada gambar. Sekarang ada gambarnya. Memang hebat tahu RRI. Harus kita kompetitor dengan yang lain ya. Dulu ada suara tidak ada gambar. Sekarang ada suara ada gambar. Bahkan gambarnya saja bisa memasuki di dalam hati penonton. Gambar luar biasa. Ada di ujung jari. Ada di ujung jari. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi kalau orang persiapan memasuki bulan Ramadan, jangan ada kebencian di antara kita. Masyarakat adalah maslahah atau musafahah. Musafahah. Jadi musafahah, minta maaf. Begini, yang paling susah itu bukan meminta maaf, memberi maaf. Yang paling susah itu memberi maaf. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikanlah maaf. Makanya agama tidak mengajarkan orang meminta maaf. Yang mengajarkan itu adalah memberi maaf. Karena memberi maaf itu lebih susah daripada meminta maaf. Karena terlalu banyak orang memanfaatkan meminta maaf tapi besok nak ulangi lagi. Itu satu. Yang kedua, beli korma ajwa sama minum air zam-zam. Kata Rasulullah, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur." Kalau kamu berbuka puasa, maka berbukalah air putih. Profesor Dr. Masaru Emoto bilang, tidak ada air putih yang paling terhebat di muka bumi ini kecuali satu, yaitu air zam-zam. Makanya air zam-zam itulah dalam kitab Ma'ul Zam-Zam wa Afdalu bahwa dia mempunyai nama yang begitu hebat. Jadi ini penting kita pahami bahwa coba bisa dicari, kalau tidak bisa diminta, karena air zam-zam disimpan di gudang pun juga tidak mengalami expire. Karena itulah makanya orang yang meminum air zam-zam perbaiki saja bersihnya hati, karena dia adalah dilalui dengan kebersihan secara bumi dan secara langit. Jadi sifat kelangitannya air itu dan sifat kebumian air zam-zam itu tidak perlu diragukan dan tidak perlu lisensi. Tidak perlu lisensi. Dan yang terakhir, cari korma ajwa. Berbukalah kamu dengan korma.
Karena buka puasa, mau buka puasa dengan pisang hijau, jalangkote direbus, silakan, insya Allah tidak jadi masalah. Ya karena mahal minyak Pak. Mahal minyak, jalangkote direbus. Jalangkote direbus, silakan. Tidak apa-apa, mau dikukus silakan. Yang penting modelnya jalangkote. Karena tidak akan pernah berubah itu jalangkote. Dibakar pun tetap jalangkote, dimasak pun tetap jalangkote. Ya, cuma penampakannya yang berbeda. Memang style boleh berubah, ya style boleh berubah, tapi hati tetap Mekah dan Madinah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Dr. Ustadz Rahman Gayu. Terima kasih pencerahannya sekali lagi. Pertanyaannya Ustadz Sarul tadi sudah terjawab. Bersihkan diri tak, sucikan hati tak. Kan Pak Ustadz nih. Nah ini yang susah ini. Saya mau minta maaf ini Ustadz. Kan Pak Ustadz tadi bilang yang paling susah itu memaafkan. Saya maafkan Ki. Karena mau menjawab waktu jadi 9. Saya memberikan maaf. Jadi Palakada Tomaki terima kasih Warkop Gondrong. Terima kasih Herman, terima kasih masyarakat yang ada di sini terima kasih. Terima kasih semua. Semuanya mudah-mudahan jadi berkah di sini Ustadz. Baik pagi hari ini. Ya, karena teman-teman itu dari jam 5 habis sholat subuh ada di sini. Ada di sini. Jadi saya minta sama Pak Kep Ustadz Jaki dulu tiap hari. Iya, jadi pamit Maki dan Tayandi. Palakana Maki dan Baji pendengar juga yang mau telepon insya Allah. Nanti lain kali kita sambung. Karena masih ada besok tiap hari Pak acara Kami tiap hari Senin sampai Jumat. Hanya ke warkop itu kita planning itu setiap minggu. Iya insya Allah. Insya Allah. Kan Pak Dr. Adami bisa berikan pencerahan. Sekali lagi terima kasih Pak Kepsla, terima kasih banyak Pak Kepsla. Semua kru teknik mudah-mudahan juga. Apa yang kita ceritakan di Baji ini bermanfaat bagi masyarakat pendengar. Amin. Iya, jadi sekali lagi di Baji ini Pak Ustaz Rahim Dembaji ini ketongi jarum jam. Terputar-putar kayak begini. Nah ini Dembaji selalu tiap hari terputar di pikiranku. Bapak Lakana mai palet terima kasih. Labu sensalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.